si teteh nggak ada. Kita yang ada di dalam mobil udah yang, hah? Akhirnya kita nengok ke belakang semua. Wah itu saya udah merinding ini. Jadi begitu melihat ke belakang nggak ada. Saya kan di sini, dia di belakang. Lah saya sama teman saya sama si Aci tuh rangkulan. Aduh ini gimana? Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Kita jumpa lagi di episode Mencekam. Pada episode ini kami akan menghadirkan seorang narasumber, atau tepatnya seorang pencerita yang memiliki pengalaman mencekam di tahun 1998. Saya Heri sebagai host Malam Mencekam. Kita langsung bertanya ke narasumber, Ibu Lina. Selamat malam Ibu Lina. Selamat malam Pak. Ibu Lina dari Bogor ya? Iya betul. Ibu Lina, kita sudah email ya, kita sudah chatting di WA. Katanya Ibu Lina mempunyai cerita yang mencekam, yang susah dilupakan, sampai saat ini masih ingat gitu ya, ceritanya. Masih terngiang-ngiang. Itu cerita apa? Jadi waktu itu ceritanya sih tentang yang cantik-cantik lah gitu, tapi ternyata menyeramkan. Oh, jadi seseorang cantik tapi menyeramkan. Iya betul. Itu pengalaman bersama teman-teman mungkin ya? Betul, waktu itu saya bersama teman-teman itu ada Andi, Asep, saya sendiri dan teman saya yang satu lagi cewek, Eci namanya. Kita berempat nih gitu. Kita diajak sama si Andi nih, dia punya villa katanya gitu. Kita ke sana berempat, naik mobilnya Andi juga, karena di antara kami berempat itu dia yang punya lah gitu, yang paling punya. Nah kita berangkat dari Bandung, waktu itu kan saya SMA-nya di Bandung ya Pak. Di Bandung, kita dari Bandung itu sekitar jam 4 jam 5 lah sore. Nah kita mau ke arah Sumedang, tepatnya kita ke Cimalaka, Sumedang. Kami ke Cimalaka, ke villanya Andi itu sekitar jam 4 jam 5 sore. Berangkat jam 4 dari Bandung. Kurang lebih jam 5 atau setengah 6 lah kita sampai di kota Sumedangnya, di kotanya. Sudah mulai sore ya? Sudah mulai sore dan sudah mendung. Sudah ada rintik-rintik hujan lah, sedikit gerimis gitu. Iya. Itu lokasinya di mana? Di Cimalaka. Cimalaka ya. Tapi nggak pas di Cimalakanya. Tidak. Jadi kata Andi itu kita ke tempat villanya itu kurang lebih 30 menit dari kota Sumedang. Ya. 30 menit. Dan tidak bercerita kalau jalanannya jelek atau villanya belum berlampu gitu kan. Nah kita kesana lah main. Itu hari Sabtu, Jumat sore. Libur ya, ya, weekend ya. Iya betul. Nah, terus jalanlah kita ke sana dari kota Sumedang. Kita masuk ke desa Cimalaka itu, masuk. Kemudian baru berapa menit ya, 15 menitan lah dari pas masuk ke sana itu. Ada yang padahal kosong, jalanannya kosong karena kan udah ngurupui ya, udah gerimis gitu. Jadi ada kita jalan, mobil tuh jalan karena jalannya jelek, jadi pelan gitu jalannya.
Nah di depan itu ada seorang wanita sedang Itu jalan juga. Sekitar udah jam berapa itu? Lepas Jam- maghrib atau gimana? Habis maghrib kayaknya deh. Lepas maghrib ya? Pas maghrib, iya pas maghrib. Udah gitu kita jalan, ada itu perempuan. Kita tidak tahu itu si teteh-teteh itu mau kemana. Cuma kita kan harus apa ya? Bertanya lah kepada dia mau kemana gitu. Ternyata dia katanya mau pulang ke desanya. Yang kebetulan desanya itu melewati vilanya Andi. Oh gitu. Gitu. Nah, akhirnya kita tawarkan lah, ayo teh ikut aja sama kita gitu. Lumayan sampai villa gitu kan. Nah, akhirnya tetehnya mau duduk di belakang dia. Itu Sendiri. mobil dia. apa itu? Mobil Kijang. Kijang zaman Kijang itu Kijang ya? dolak balap- apa ya? Dolak ya. Ya, kalau orang Kijang bilang. dolak yang lama banget tuh. Udah gitu dia duduk di belakang. Nah, yang nyupir itu Andi. Andi itu. Udah kita ngobrol-ngobrol. Cuma saya sempat begini, kok ada rada wangi-wangi pandan, kadang-kadang wangi melati gitu. Setelah si teteh itu naik, cuma saya nggak cerita sama teman-teman, takut mereka takut atau jadi parno gitu kan. Akhirnya saya diam aja. Nah setelah agak lama, Andi tiba-tiba menengok ke belakang. Menengok ke belakang, si teteh nggak ada. Kita yang ada di dalam mobil udah yang, hah? Akhirnya kita nengok ke belakang semua. Wah itu saya udah merinding ini. Jadi begitu melihat ke belakang nggak ada. Saya kan di sini, dia di belakang. Lah saya sama teman saya sama si Eci tuh rangkulan. Aduh ini gimana nih gitu kan. Akhirnya udah Shock ya pokoknya. Oh bukan sok banget. Itu si Eci mah udah terkencing-kencing di celana. Terus udah gitu, aduh gimana ya? Jadi ngadi ke villanya, yuk jadilah jadi gitu. Akhirnya kita tetap dilanjutkan karena memang tinggal 5 menit lagi lah sampai ke villa. Begitu sampai di villa, belum sampai ini baru kita mau ke pagar gitu, sampai di pagar. Itu udah ada si teteh duduk di situ yang tadi ikut. Sudah duduk di teras. Iya, makanya astagfirullahaladzim. Akhirnya gimana ini Ani? Balik lagi itu sampai mau mundur, mau parkir itu kayaknya susah banget sih Andi. Saking paniknya. Aduh, iya hese katanya. Buru gitu. Saya yang paling itu karena saya paling memang udah ya, karena kan paling belakang tahu gitu ya. Pas udah wangi-wangi gitu kan saya udah wah ini kayaknya nggak ada bener. Andi cepetan Andi. Iya gitu. Akhirnya selesai tuh, bisa tuh kita balik lagi akhirnya. Jadi kita tidak sampai menginap di villa itu. Nggak batal aja akhirnya. Udah balik deh gitu. Mana gelap kan, nggak ada lampunya itu si villanya, belum ada lampunya. Saya sampai ngerutu ke si Andi mah nggak bohong kata saya gitu. Mau ke villa apaan saya bilang gitu. Ada hantunya saya bilang gitu. Akhirnya kita balik lagi. Nah karena si Andi mungkin masih takut panik. Ngopi katanya. Akhirnya cari warung lah, ada warung kopi. Nah sampai situ ceritalah kita. Nanya sama pemilik warung teh, Bu, tadi teh saya teh kesana mau ke villa, tapi di jalan teh ada ketemu teteh. Eta mah bapak katanya, bilangnya gitu. Itu teh udah meninggal, cenah gitu. Meninggalnya itu dibunuh, abis diperkosa terus dibunuh. Di situ jalanan itu. Makanya astagfirullahaladzim, katanya udah cepet balik lagi kata saya gitu. Akhirnya udah setelah selesai ngopi, udah kita pulang lagi akhirnya ke Bandung, nggak jadi nginep di villa itu. Gitu Pak, sampai sekarang saya masih seperti jadi baru ya kejadiannya. masih kayak apa ya, terbayang-bayang gitu. Kalau misalnya ada yang ngajak yuk ke Sumedang, mung kata saya teh gitu, kadang takut gitu. Padahal di Sumedang juga kan, bukan di Sumedangnya gitu, di Cimalakanya kita mah gitu. Waduh luar biasa sekali ya, itu kalau terjadi pada saya. Wah, coba gimana kalau terjadi udah BAB itu. Bukan kencing-kencing lagi. Iya, jadi sampai si Eci mah aduh iya kumaha ieu pada gatal nih katanya gitu. Karena mungkin ya nahan itu kan saking takutnya gitu. Jadi ini kisah nyata ya? Iya betul. Ya? Kejadian. Tahun 1998 ya tadi ya? 98 iya. Ya, sobat Malam Mencekam. Jadi
Memang kejadiannya sangat mencekam menurut saya dan mengerikan. Ini kalau terjadi pada diri kita, entah apa yang akan kita perbuat. Sendiri, jadi saya merasakan bagaimana pas begitu dia naik langsung tercium bau wangi-wangian gitu. Itu di kan. mobil nggak diajak ngobrol ibu itu? Diajak ngobrol, si teteh itu diajak ngobrol, teh mau kemana, mau Jawab pulang, biasa ya? biasa, mau pulang katanya, emang dari mana, dari kota gitu. Emang teteh di mana? Ya saya mah setelah villa nggak apa-apa, saya ikut sampai villa aja gitu dia biasa. bilangnya villa tahu ya. Tahu dia, ternyata dia mendahului duduk di Itu teras. villa Andi itu udah lama nggak ditempati? Kosong, kata Andi sudah lama tidak pernah ditempatin sama dia. Biasanya dia biasanya dia kan mungkin sebulan sekali dengan keluarganya. Ini udah lama, katanya udah berapa bulan lah gitu. Itu juga Udah berdebu lah ya. Iya, udah kotor banget. Udah kemudian karena nggak ada lampunya juga ya. Jadi dia itu masih pakai patromak gitu, Pak. Ya tahun 98 ya. Iya, masih itu, iya. Semua fasilitas Iya, belum betul. ada ya. Iya, jalanannya juga masih jelek banget gitu. Kalau sekarang kan udah bagus lah gitu, udah diaspal. Nah, sobat Malam Mencekam, bagaimana menurut Anda kira-kira cerita Ibu Lina ini? Apa Anda ingin mengalaminya? Kalau Anda mempunyai cerita atau pengalaman atau apa saja yang mencekam dan ingin ditayangkan di Malam Mencekam Channel, Anda bisa tuliskan lewat email yang kami tuliskan di deskripsi. Kalau kita ke satu tempat yang asing, jangan lupa baca doa. Ini mungkin Bu Lina juga nggak baca doa nih mungkin. Ya, karena namanya saking anak muda ya. karena saking senangnya gitu kan, mau ke villa gitu. Ternyata apa namanya rekreasi horor ya. Begitu saja dari Malam Mencekam kali ini, edisi yang cukup mencekam dari Bu Lina. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan jangan lupa untuk sobat Malam Mencekam, subscribe, like, and comment untuk mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.